Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyaddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pondok Ramadan MTSN Malang 1 yang sangat saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang zakat. Sebelum itu marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan ibadah secara sempurna, khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pula kita diberikan kemudahan, keringanan, kekuatan zahir dan batin di dalam menjalankan ibadah Qiyamul Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, lebih dari itu, marilah kita senantiasa memanjatkan sholawat kita, mendoakan agar sholawat dan salam itu tetap terlimpah dan tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas segala upaya dan perjuangannya untuk membina dan membangun Islam, sehingga kita bisa melaksanakan keindahan Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semua keindahan, rahmat yang bisa kita rasakan khususnya orang umat Islam, umumnya bagi seluruh umat manusia di dunia, ini tak lain dan tak bukan adalah merupakan sebuah upaya yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan zakat. Zakat itu berasal dari bahasa Arab az-zakatu, yang menurut bahasa adalah artinya tumbuh atau suci. Sedangkan menurut syariat Islam atau menurut istilah adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Itu pengertian daripada zakat, anak-anak sekalian. Berikutnya, zakat sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah, zakat yang berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan untuk setiap jiwa dalam setiap tahun sekali, yang biasa kita laksanakan pada bulan Ramadan karena memang waktu melaksanakan zakat fitrah itu adalah pada bulan Ramadan, yakni pada tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 1 Syawal. Yang kedua, besarnya zakat ini adalah 2,5 kg makanan pokok. Ada yang ingin menyempurnakan dengan 3 kg boleh. Yang jelas kewajibannya, nisabnya, bukan nisabnya saya, besarnya zakat itu adalah 2,5 kg. Adapun hukumnya wajib bagi yang mampu, dan apabila tidak melaksanakannya maka dia akan berdosa. Apa batasan mampu daripada zakat fitrah ini? Yakni ada kelebihan makan untuk besok. Jadi ketika hari ini sudah makan, kemudian jatah makannya itu untuk besok 2,5 gram, ya 2,5 gram itu yang wajib dizakatkan. Makanya sepertinya kalau di Indonesia semiskin apapun
sefakir apapun orang Indonesia, secara umum jarang sekali yang tidak memiliki bahan makanan untuk hari besok. Oleh karena itu, secara umum berarti orang Indonesia wajib melaksanakan zakat. Kemudian ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah itu yang pertama ada syarat wajib zakat. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib? Yaitu syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh orang-orang yang berzakat. Yang pertama memang orang Islam. Orang Islam wajib mengeluarkan zakatnya. Selain orang Islam ya tidak. Kemudian orang yang masih hidup dan masih ada pada hari raya Idul Fitri. Jadi batasannya orang yang wajib membayar zakat itu adalah orang yang masih hidup dan masih ada pada saat dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Yang kedua, ada kelebihan makanan untuk dirinya seperti yang saya katakan di depan tadi. Kemudian kapan ketentuan zakat fitrah itu harus dilaksanakan? Yaitu waktu pembayarannya, yakni yang pertama waktu yang diperbolehkan. Diperbolehkan membayar zakat fitrah itu yakni dimulai dari awal bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan, sampai dengan penghabisan bulan Ramadan, yakni malam Syawal, malam 1 Syawal. Kemudian itu adalah waktu yang diperbolehkan. Jadi waktu yang kedua adalah waktu yang wajib. Kapan waktu yang wajib ini? Yakni semenjak terbenam matahari pada akhir dari bulan Ramadan sampai menjelang subuh. Itu waktu yang wajib. Kalau belum melaksanakan pada bulan Ramadan, berarti malam Idul Fitri itu adalah wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Yang kedua, yang berikutnya maksud saya, waktu yang afdol, yang sangat diutamakan, yang sunnah, yakni waktu setelah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sampai dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu waktu yang paling disunahkan, yang paling bagus. Kemudian waktu yang makruh. Waktu makruh itu adalah sebaiknya ditinggalkan. Kapan waktu makruh untuk mengeluarkan zakat fitrah itu? Yaitu ketika setelah selesai melakukan sholat Idul Fitri sampai dengan terbenal matahari pada hari pertama Idul Fitri itu, jadi tanggal 1 Syawal itu. Namun sebagian ulama tidak menyarankan memang karena ini waktu makruh. Oleh karena itu sebaiknya ditinggalkan. Waktu waktu makruh yang dilaksanakan untuk membayar fitrah ini tanggal 1 Syawal setelah sholat Id sampai dengan terbenam matahari, yakni sampai dengan waktu maghrib. Ini tidak disarankan. Kemudian rukun daripada zakat fitrah. Rukun daripada zakat fitrah itu tentu saja niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas. Itu rukun zakat fitrah. Yang kedua, ada orang yang menunaikan zakat fitrah memang, ya yang bersangkutan tentu saja. Kemudian yang ketiga, ada orang yang menerima zakat. Yang keempat adalah ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Itu adalah rukun zakat fitrah. Bisa ditambah dengan ya ijab kabul. Muzakinya menyerahkan zakatnya, mustahiknya menerima zakatnya. Maka itu adalah rukun daripada zakat fitrah. Yang berikutnya, tujuan zakat fitrah. Rasulullah pernah bersabda, zakatul fitri tuhrotan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa dan sebagai makanan yang mengenyangkan bagi fakir miskin. Jadi tujuannya adalah mensucikan seseorang yang berzakat
dari hal-hal yang dilakukan selama menunaikan puasa Ramadan, mungkin menggunjing, berkata kotor, masih marah, atau berbicara bohong. Ini dengan zakat fitrah akan dihapuskan dosa itu. Sedangkan yang berikutnya adalah untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Tentu saja menggunakan bahan makan pokok atau yang mengenyangkan itu. Oleh karena itu sebabnya kenapa zakat fitrah itu harus menggunakan makanan pokok atau yang mengenyangkan, karena memang tujuan daripada zakat fitrah itu adalah untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Yang berikutnya, ancaman bagi orang-orang yang tidak berzakat. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, tidak ada seorang pun dari kalangan hambaku yang tidak membayar zakatnya, kecuali pada hari kiamat nanti hartanya akan diperlihatkan kepadanya sebagai seekor ular yang sangat besar yang berbisa, lalu membelit leher daripada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah itu. Ini ancamannya berat sekali. Karena memang itu wajib dan memang itu bukan hanya terkait dengan dirinya sendiri, tetapi terkait dengan orang lain, yakni orang-orang fakir miskin yang berhak menerima zakat itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita diberikan keringanan untuk mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah ini. Sedangkan akibat yang berikutnya, bagi orang yang tidak mau membayar zakat fitrah, yakni hartanya akan dikalungkan pada lehernya, sehingga membelit pada hari kiamat. Jadi kalau misalnya punya penter kok gak mau zakat fitrah, ya nanti penternya itu ditaruh di lehernya, dikalungkan. Kalau punya emas 5 kilo, ya 5 kilo dikalungkan. Nah kalau misalnya punya rumah mewah, ya rumah mewahnya itu dikalungkan. Ya kira-kira bagaimana rasanya? Ya bisa dibayangkan sendiri. Oleh karena itu jangan sekali-kali tidak membayar zakat fitrah, karena memang ancamannya berat sekali. Berikutnya, zakat yang kedua adalah zakat mal. Jadi zakat itu memang ada dua. Yang pertama dari fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Apa pengertian daripada zakat mal itu? Pengertian daripada zakat mal adalah zakat berupa harta yang wajib dikeluarkan bagi pemilik harta setiap tahun sekali, setahun sekali. Itu zakat mal. Kemudian zakat ini wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab, ukuran minimal mengeluarkan zakat. Dan haul itu adalah sudah dimiliki selama 1 tahun. Itu adalah zakat mal, kecuali zakat pertanian. Pertanian itu bukan setiap tahun mengeluarkannya, tetapi setiap panen. Ada beberapa syarat wajib zakat mal yang harus dipenuhi memang. Jadi walaupun zakat itu wajib, tetapi bagi orang-orang tertentu yang memang memenuhi syarat wajib zakat mal. Bukan lucu, memang kondisinya seperti itu. Wajib tapi kok masih ada syaratnya. Padahal wajib itu sepertinya yang namanya wajib tanpa syarat. Khusus untuk zakat tetap ada syaratnya. Yakni yang pertama orang Islam ya, yang tidak Islam ya tidak wajib zakat. Kalau zakat enggak ono nilainya di depan syariat Islam, karena memang dia tidak wajib zakat. Ya kalau misalnya orang non muslim mengeluarkan hartanya, itu bukan zakat namanya, bukan zakat. Yang kedua balik. Jadi ketika seseorang sudah balik, punya harta ya wajib dizakatkan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang memiliki harta tetapi belum balik? Ya berarti belum mengeluarkan zakat, belum ada kewajiban mengeluarkan zakat. Ya misal apa ada ya ada saja. Anak masih usia 5 tahun, orang tuanya miliarder, kemudian tiba-tiba orang tuanya meninggal. Berarti anak yang masih 5 tahun itu sudah
miliarder, sudah kaya, ya tentu saja pembagian harta warisannya ya sesuai dengan aturan faraid yang berlaku di Islam. Jadi anak yang miliarder masih usia 5 tahun dan belum balik ini tentu saja dia tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Yang kedua berakal. Berakal ya sempurna seperti kita semuanya ini. Jadi kalau misalnya kok gila ya enggak, walaupun hartanya banyak. Gila apa ada banyak. Jadi satu keluarga jumlahnya 5 orang misalnya dapat warisan 5 triliun. Berarti setiap orang mendapat 1 triliun. Nah, yang salah satu di antara 5 anggota keluarga ini ada yang gila satu, tidak berakal sehat. Maka orang yang gila ini masih suge. Walaupun sekaya itu punya harta 1 triliun, ya tidak wajib zakat. Karena memang syarat wajib zakat itu adalah berakal sehat. Jadi begitu. Kemudian yang kedua merdeka. Merdeka. Kok ada istilah orang merdeka. Jadi kalau tidak merdeka punya harta, ya berarti tidak wajib. Ada mungkinkah orang yang tidak orang yang budak, artinya tidak merdeka, itu memiliki harta? Ya bisa saja. Ada orang itu yang memang pemalas, uangnya banyak, tetapi dia masih tetap menjadi budak. Ya misalnya, kok bisa? Budak kan tidak punya harta, bisa saja memiliki harta. Misalnya gimana? Jadi ketika jadi budak itu seseorang lain memberi uang. Ini kamu itu harganya 1 miliar karena kamu rajin, ganteng, terus cekatan. Sehingga kalau misalnya majikanmu tak minta, kamu harganya berapa itu 1 miliar. Wes kita kayak duit 1 miliar untuk membebaskan dirimu. Bukan saya yang membayar kepada majikanmu, tetapi kamu sendiri yang membebaskan dirimu dari perbudakan ini. Ternyata dia pelit. Uangnya sendiri untuk membebaskan diri sendiri karena memang uang 1 miliar tidak dibayarkan ke majikannya untuk membebaskan dirinya sendiri, tetapi disimpan. Sehingga orang ini walaupun punya uang 1 miliar, anggap saja orang 1 miliar itu adalah orang kaya, maka orang ini ya tetap saja tidak wajib membayar zakat. Itu maksud daripada syarat wajib zakat itu salah satunya adalah merdeka. Yang kedua, yang berikutnya yang kelima, itu harta itu miliknya sendiri. Jadi kalau misalnya punya harta 1 triliun kok punya orang dititip, nah ya tidak wajib. Yang wajib itu ketika harta itu milik sendiri. Yang berikutnya sampai nisab. Ya, nisab itu gak banyak kalau harta itu. Kalau misalnya terkait dengan emas hanya 93,6. Anggap saja kalau misalnya 1 gram itu 1 juta misalnya. Berarti ketika seseorang memiliki 93,6 juta, itu dia wajib mengeluarkan zakatnya. Itu nisab, jadi batas minimal mengeluarkan zakat. Nah kalau misalnya punya 100 gram, ya tentu saja minimal 93,6. Ketika sudah lebih dari itu ya wajib tentu saja. Kemudian sampai haul. Apa yang dimaksud dengan haul itu? Haul itu adalah 1 tahun. Jadi ketika harta dimiliki selama 1 tahun, ini tanggal 12 April. Maka ketika tanggal 12 April tahun berikutnya, ini tahun 2021, tahun 2022, emas yang dimiliki sejak sekarang 93,6 gram, kemudian tahun depan itu wajib dikeluarkan hartanya. Jadi itu maksudnya setahun, haul 1 haul. Ya. Kemudian rukun zakat mal. Rukun zakat mal. Rukun zakat mal itu yang pertama niat untuk menunaikan zakat mal. Yes, kembali lagi innamal a'malu binniyah. Nah, kalau misalnya dikasihkan tanpa niat, ya itu bukan zakat. Dia termasuk sedekah. Sedekah, bukan zakat. Zakat dengan sedekah hukumnya lebih berat zakat. Karena zakat itu wajib, sedekah itu hukumnya sunnah. Yang kedua adalah ada yang menunaikan zakat mal, ya tentu saja yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya ono hartae kan wong ya gak wajib. Tidak termasuk rukun zakat mal. Kenapa? Tidak ada pemiliknya. Yang ketiga adalah orang yang menerima zakat mal.
Jadi ada orangnya yang menerima zakat mal. Kemudian yang keempat, ada harta yang dizakatkan. Tentu saja namanya zakat mal, oleh ada hartanya ya wajib dikeluarkan. Kalau tidak, tidak ada kok mau apa. Jadi ada hartanya. Jadi rukun zakat mal itu jadi adalah niat, ada yang menunaikan, ada orang yang menerima, ada barangnya. Tentu saja pelaksanaannya ya ono ijab kabule. Ora berarti orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, kemudian mustahik wis tak jukuk dhewe ae. Tidak boleh begitu. Macam-macam zakat mal. Jadi zakat mal itu ada beberapa macamnya. Ya tentu saja terkait dengan harta semuanya. Harta itu kan macamnya akeh. Yang pertama emas, perak, mata uang atau uang tunai ya. Kemudian perdagangan, apapun yang dipakai, yang didagangkan ya, sembako lah atau ATK lah atau apapun, selama sudah mencapai setahun, sudah mencapai nisab ya, dihitung itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga adalah hasil tanaman pertanian ya, apapun pertaniannya itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau dulu kan seakan-akan yang wajib dikeluarkan itu kalau zakat pertaniannya itu adalah berupa makanan pokok. Berupa makanan pokok itu yang bisa dipakai untuk zakat fitrah, sedangkan yang bukan makanan pokok itu tetap wajib dikeluarkan zakatnya sebagai zakat mal. Ini jangan salah, harus dipahami begitu. Yang keempat adalah binatang ternak. Jadi kalau misalnya punya harta binatang ternak, yang wajib dikeluarkan binatang ternak itu adalah sapi, kerbau, onta, kemudian domba atau biri-biri. Yang empat itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisabnya macam-macam, diantara macam-macam binatang tadi. Setidaknya ada 3 macam. Yang pertama onta itu 5 ekor. Ketika memiliki 5 ekor onta, maka wajib mengeluarkan zakatnya berupa seekor anak sapi. Oh maaf, seekor anak kambing. Seekor kambing usia 1 tahun. Maaf. Yang kedua sapi, ketika dia memiliki 30 ekor sapi, maka harus mengeluarkan 1 ekor sapi usia 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga, kerbau nasabnya sama dengan sapi. Sedangkan yang kambing itu ketika memiliki kambing 40 ekor, maka 1 ekor dikeluarkan zakatnya. Usianya ya 1 sampai 2 tahun. Kurang lebih begitu. Karena memang ada beberapa macam, nek domba itu sekian, nek kambing itu sekian. Kenapa? Karena memang usia kambing dan domba atau jenis-jenis kambing lah. Jadi kambing itu ada yang lama berkembangnya sehingga gak cepat gede. Maka dalam kondisi seperti ini tentu saja mengeluarkannya ya ngenteni rada gede lah itu ya. Ada yang setahun wis gede ya, itu berarti cukuplah 1 tahun itu. Kemudian hasil temuan berupa apapun yang barang berharga dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya menemu emas 1 kintal. Ya, 1 kuintal emas ya, itu bukan berarti langsung dimiliki kemudian dikeluarkan zakatnya. Zakat yang paling besar itu adalah zakat temuan, yakni 20%. Oh, nemu emas 1 kuintal kemudian dikeluarkan 20% bersih. Jangan, karena syarat hasil temuan itu boleh dimiliki ketika sudah diumumkan selama 1 tahun. Nek disimpan sendiri, sing kelangan karo ya gak sah. Harus diumumkan selama 1 tahun. Itu hasil temuan. Kemudian profesi sebagai guru, DPR, MPR, kemudian sebagai presiden dan sebagainya, menteri, itu wajib mengeluarkan zakatnya. Dan bahkan ulama mengatakan ini bukan hanya setiap setahun sekali 2,5%, akan lebih sempurna setiap bulannya diambil 2,5%. Nek gajinya 10 juta, kira-kira berapa per tahunnya? Ya, kalau 1 juta itu 25.000. Kalau 10 juta berarti 250.000 setiap bulannya mengeluarkan zakat. Kemudian emas perak zakatnya
yaitu 93,6 gram. Jadi ketika memiliki emas atau perak selama 1 tahun, dimiliki tanggal 12 April, maka tahun depan tanggal 12 April itu zakatnya harus dikeluarkan. Berapa besarnya? 2,5%. Nisabnya zakat emas itu tadi sudah saya katakan 93,6 gram. Dibulatkanlah 93,5, atau ada yang menyebutkan selama ini sering 94 bolehlah. Oh maaf, bukan 93,6 itu berarti lebih dari 0,56 itu. Berarti dibulatkan memang menjadi 94 gram. Ketika orang memiliki emas sebesar 94 gram, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5 gram setiap tahunnya. Begitu juga ketika memiliki perak seberat 200 dirham atau 624 gram, 624 gram, maka zakatnya juga sama, yakni berapa tadi? 2,5 gram. Kemudian harta perdagangan, apapun yang diperdagangkan, sampean semuanya tahu, sayur-sayuran, lombok, terong, dan lain sebagainya. Ya, kemudian sembako, kemudian ya apapun yang diperdagangkan selama ini, kalian semuanya banyak tahu, nek metu nang warung, nang toko, nang pasar, semuanya itu wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab. Sakpiro nisabe disamakan dengan zakat emas. Ketika emas itu 93,6 gram, maka ketika memiliki harta sebesar 9,3 sebesar, maksud saya senilai dengan emas 93,6 atau 94 gram itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kapan? Ya setiap setahun sekali. Yang paling enak memang selama ini mengeluarkan zakat itu pada bulan Ramadan. Tidak harus. Jadi harta perdagangan dikeluarkan setiap 1 Januari boleh, 1 Syawal boleh, 1 Ramadan boleh. Dan yang jelas setiap setahun sekali. Ya, kira-kira begitu. Berikutnya zakat hasil tanaman. Zakat hasil tanaman itu seperti yang saya katakan di depan tadi, bukan setiap tahun tetapi setiap panen. Ya, ada tanaman itu panennya setiap 3 bulan sekali. Ada yang 4 bulan sekali, misalnya jagung, padi, dan sebagainya misalnya. Ya keluarkan zakatnya ya setiap panen itu. Kalau 4 bulan sekali ya 4 bulan sekali. Berapa nisabnya? Nek haule tanaman setiap panen nisabnya itu disamakan dengan ukuran di Arab wasak. 1 wasak itu adalah 6 sok. 1 sok itu ngitungnya begini. Kalau nisabnya tadi 1 wasak itu 60 sok, maka nisabnya tanaman ini 5 wasak. 5 wasak berarti 5 kali 60 sama dengan 30 sok. 30 sok itu kalau 1 sok itu sama dengan 2,34 kilogram, maka 60 sok sama dengan 138,200 kilogram. Jadi anggap saja gini, dibulatkan menjadi 131 kilogram. Ini nggak banyak sebetulnya, 1 kintal. Ya kalau misalnya enak ya 1 kintal. Tetapi kalau dibulatkan itu jangan-jangan nanti ketika kurang dari pembulatan itu nggak zakat, ini yang salah itu. Maka ketika memang beratnya itu pastinya 138,2 kilogram itu wajib dikeluarkan zakatnya, ya segitu itu. Kalau dibulatkan jadi 139 berarti naik 138, kok jangan-jangan nggak ya, jangan dibulatkan kalau urutan begini. Kalau misalnya zakatnya mestinya 25% ya dikali 30 enggak apa-apa. Jadi begitu. Kemudian mustahik zakat ada 8. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan innamas shadaqah lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Ya, nanti enggak nutut waktunya karena memang kita dibatasi hanya 30 menit. Mustahik zakat yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil. Siapa fakir itu? Orang yang hanya memiliki penghasilan tetapi masih kurang. Miskin, tidak punya penghasilan ya gak cukup, memang gak duwe kok. Yang ketiga amil itu pelaku daripada zakat itu. Kemudian rikop itu budak.
Di depan tadi sudah saya jelaskan terkait dengan dipop. Kemudian gharim, orang yang punya utang itu juga boleh diberikan zakat. Sedangkan yang berikutnya adalah sabilillah, orang yang bekerja atau berjuang di jalan Allah, sabilillah. Yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang dalam perjalanan. Oh maaf, itu yang ketujuh. Yang terakhir adalah mu'alaf. Urut-urutannya tadi enggak urut ini kayaknya. Jadi fakir, miskin, amil, rikob, gharim, sabilillah, mu'alaf, Ibnu Sabil. Ya, ada 8 itu. Yang wajib dikeluarkan, yang wajib itu mustahik daripada zakat. Hadirin yang berbahagia, keterbatasan waktu, metode yang kita lakukan akan mempengaruhi daripada pemahaman kita semuanya. Saya yakin seyakin-yakinnya apa yang saya sampaikan adalah kurang dari sepada kesempurnaan. Oleh karena itu, mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi dan saya berharap jangan hanya mengandalkan apa yang sudah saya sampaikan karena memang ini disampaikan secara daring, secara online. Oleh karena itu, mesti kita belajar dan belajar lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahir dan batin. Mudah-mudahan kalian dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Jangan lupa tingkatkan akhlakul karimah dan ibadah yaumiyah sehingga menjadi kebanggaan semuanya. Demikian yang bisa Pak Muji sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.